Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Furqan TV dan mendengar radio Suara Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat 19 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah, kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan kajian kitab rutin kita di setiap malam Jumat, yaitu kitab Fiqhu Asma'il Husna, buah karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita telah sampai pada bab yang ke-35, bab dari nama Allah Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pada bab tersebut. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Abu Rima LC hafizahullah ta'ala selama kurang lebih 45 menit ke depan. Selanjutnya bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar sekalian yang memiliki pertanyaan, dapat Anda sampaikan pertanyaan Anda melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Baik, langsung saja kita simak pembahasan dari kitab Fiqhu Asma'il Husna bab 35 kepada Ustaz alaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam تسليما. يقول الله جل ربنا وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, segenap pemirsa televisi Al-Furqan dan pendengar radio Al-Furqan di mana saja, semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa melimpahkan berbagai keberkahan, rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat insyaallah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada bab yang ke-35 dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Afu, ya. Terkadang kita membacanya Al-Afu gitu ya, tapi yang benar adalah Al-Afu, ya, sebagaimana dalam hadis, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak yang menjelaskan tentang nama ini, yaitu Al-Afu. Innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, afu, yaitu zat yang maha memberi maaf. Al-Ghafuru, ya, nama yang kedua dalam bab ini adalah Al-Ghafur, ya, yang maha memberikan ampunan. Al-Ghaffar itu juga yang maha atau senantiasa memberikan ampunan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu At-Tawwab, yaitu yang memberikan taufik kepada hamba untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-Tawwab yang senantiasa memberikan, ya, atau menerima taubat dari hamba-hambanya yang menerjang daripada larangannya ataupun yang meninggalkan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu itu haknya at-taib, yaitu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasanya, yaitu muallif hafizahullah tabaraka wa ta'ala Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka wa ta'ala, setelah beliau menunjukkan judulnya, ya, subjudul di sini adalah Al-Afu, Al-Ghafuru, Al-Ghaffaru dan At-Tawwabu. Kemudian beliau mendatangkan dalil. Ini yang luar biasa dari beliau, ya.
manhaj di dalam karya-karya beliau yang luar biasa. Ya, beliau senantiasa membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bih, thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Innallaha la'afuwun ghafur." Yang menjadi saksi di dalam judul ini yaitu as-sahid min hadzal maudhu, yakni apa? La'afuwun ghafur. Ya, afuwun ghafurun, maha pemberi maaf dan maha pengampun. Dzalika, yang sedemikian itu, wa man aqaba bimisli ma uqiba bih, bagi orang yang dia itu membalas aniaya, menghukum daripada orang yang telah menganiayanya seperti apa yang dia dianiaya oleh orang tersebut, summa bughiya alaih, kemudian dia dianiaya lagi, didolimi lagi, la yansurannahu Allah, maka pasti Allah akan menolong dia. Allah, sungguh Allah menolong dia. Jadi jangan takut wahai kaum muslimin, ketika seseorang itu dianiaya, didolimi, kemudian dia membalas kedoliman yang semisal dengannya, maka itu boleh. Lantas dia didolimi lagi, maka ingat, orang tersebut memiliki penolong, yaitu siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah, sungguh Allah akan menolongnya. Innallaha la'afun ghafur, dan sungguhnya Allah itu maha pemberi maaf dan juga maha pengampun. Ya, ketahuilah ya, sebelum kita lanjutkan, yaitu al-afuwu dan juga ghafur itu kalau muncul bersamaan seperti ini, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda dari yang lainnya. Namun jika salah satu daripada dua nama ini, al-afuwu dan al-ghafur, itu dia muncul infiradan sendiri, maka dia mencakup makna yang lain. Ya, kalau al-afu gitu muncul sendirian, maka mencakup makna al-ghafur. Kalau dia muncul bersamaan, maka dia memiliki makna sendiri-sendiri. Nanti kita akan bahas ya, dan dibahas oleh Syekh di sini. Yang kedua, dalil yang digunakan oleh muallif ya tentang menetapkan nama-nama ini, al-afu, al-ghafur, al-ghafaru, at-tawwab, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Ayat ini mengisahkan tentang orang-orang yang tidak mampu berhijrah. Memang hijrah itu disyariatkan ketika itu, tapi ada sebagian di antara mereka yang lemah, yang tidak memiliki perbekalan dan lain sebagainya, sehingga dia tidak mampu untuk berhijrah. Ya, maka Allah Rabbul Alamin berfirman, faulaik, maka mereka orang-orang yang tidak mampu berhijrah, tapi semangatnya dan niat hijrah itu ada. Asallah, semoga Allah ayyafu anhum, memberikan maaf terhadap mereka, orang-orang yang tidak mampu berhijrah. Tapi ya bukan berarti ketika dia mampu kemudian masih mendapatkan maaf dari Allah. Ketika dia sudah mampu, ada sesuatu yang memberikan kekuatan kepada mereka di dalam hijrahnya, entah modal, entah teman dan lain sebagainya, kendaraan gitu ya, maka ketika itu wajib bagi mereka untuk hijrah. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Rabbul Alamin itu maha pemberi maaf dan juga maha pengampun. Ini juga muqtarinan ya, muncul ya kedua-duanya, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Wa qala ta'ala, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa yatuballah, dan Allah memberikan taubat, 'alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun mukminat ya, wal mu'minat, maupun mukmin perempuan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat yang ketiga ini yang dijadikan dalil oleh siapa? Al-muallif hafizahullah tabaraka wa taala. Di sini Allah menyebutkan namanya Al-Ghafur tidak bergandengan, tidak muncul bersama Al-Afu. Maka Ghafur di sini
itu sudah mencakup makna al-afu. Ya, kalau muncul sendiri berarti memiliki makna, ya, memiliki makna kedua-duanya, baik ghafur maupun al-afu, sudah mencakup gitu kedua-duanya. Wa qala ta'ala yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dan Allah itu mengampuni kepada siapa yang dikehendaki Allah Rabbul Alamin, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan menyiksa kepada siapa yang dikehendakinya, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat ini juga itu muncul ghafura tidak bersama al-afuwu, maka ini ghafur di sini sudah mencakup juga makna al-afu. Ya, kalau dia muncul sendiri berarti sudah mencakup kedua-duanya gitu. Mencakup makna al-afu, mencakup makna al-ghafur. Wa qala ta'ala wa inni laghaffarun liman taba, dan sungguhnya aku, yaitu Allah Rabbul Alamin, itu Maha Pengampun kepada orang yang mau bertaubat kepada Allah, orang yang telah bertaubat. Wa aman, dan orang yang telah beriman. Wa amila salihan, dan orang yang beramal saleh. Tsumma tada, kemudian dia tetap berada dalam petunjuk tersebut, ya, maka Allah Rabbul Alamin, ya, memberikan taubat padanya, ya, menerima taubatnya. Di sini juga apa? La ghaffar muncul sendirian, ya, la yaktarin bi al-afwi, ya, tidak muncul bersama al-afu. Berarti maknanya gimana? Berarti makna al-ghaffar dalam ayat ini sudah mencakup al-afu, ya. Wa qala ta'ala wa ana at-tawwabur rahim, dan aku, Allah Rabbul Alamin, itu Maha penerima taubat, ya, terhadap orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang yang mau menyudahi daripada kesalahannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan nama Allah Al-Afuwu dan juga Al-Ghafur, tadi sudah saya singgung, yaitu kalau Al-Afuwu, Al-Ghafur ini muncul bersamaan, maka mereka memiliki makna masing-masing berbeda. Tapi kalau muncul sendirian, entah Al-Afuwu atau Al-Ghafurnya ini muncul sendirian, maka mencakup makna yang lainnya. Nah, apakah makna Al-Afu, dan juga apakah makna Al-Ghafur, dan juga apa makna At-Tawwab, ya, dari nama-nama yang indah ini, ya. Kita kalau mewiridkan ini, ya, istilahnya membaca nama-nama Allah, ya, menyebut berzikir dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, namun enggak ngerti maknanya, enggak ngerti apa yang terkandung di dalamnya, dan juga kita tidak menjalankan konsekuensinya, maka yo nol nilainya, ya, enggak ada apa-apanya gitu, kayak orang lindur gitu. Naudzubillahi min dzalik. Berkata al-muallif Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka wa taala, wal afuwu huwa alladhi yamkhu as-sayyi'at, dialah Allah yang menghapus as-sayyi'at, ya, menghapus di sini. Berarti kalau dihapus itu masih ada sisanya enggak? Enggak ada, sudah terhapus gitu, ya. Yamhus sayyi'at, dialah Allah yang menghapus keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, dosa-dosa dari hambanya, ya. Apa itu al-afu? Wa yatajawazu 'anil ma'asi, dan juga Allah Rabbul Alamin tidak menyiksa terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia sudah bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian yamhus sayyi'at, Allah Rabbul Alamin menghapus daripada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Itu al-afu. Maka disyariatkan bagi mereka yang yataharra, itu apa? Yang mencari Lailatul Qadar, maka diperintahkan untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna au fa'fu anni, ya. Apa maksudnya? Wahai zat yang engkau itu maha menghapus kesalahan-kesalahan, tuhibbul afwa, engkau itu mencintai orang yang mau, yaitu meminta maaf gitu. Fa'fu anni, maka hapuskanlah kesalahanku. Ini Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau orang itu berbuat kesalahan, kemudian dia dihapus kesalahannya oleh Allah, Masya Allah, ya, luar biasa.
wa huwa qaribun minal ghafuri. Maka al-afu ini maknanya mirip atau berdekatan dengan al-ghafur. Walakinnahu ablagu minhu. Walakinnahu ablagu minhu. Akan tetapi al-afu itu memiliki kelebihan maknanya lebih, itu memiliki makna lebih atau memiliki tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada al-ghafur. Fa innal ghufrana, maka sungguhnya ampunan, yanba'u anis sitri. Ya, kalau kita biasanya mengucapkannya sater gitu, tapi maknanya sama aja, siter gitu ya. Apa al-ghufran, yang namanya ampunan itu muncul dari apa? Dari siter, daripada ditutupi. Ya, beda enggak? Misalkan saja secara logika, secara akal kita, ya, orang itu benda itu ditutupi gitu ya. Maka benda itu masih atau enggak? Masih mungkin masih ada asarnya gitu. Tetapi kalau dia dihapus gitu ya, dihilangkan gitu ya, maka enggak ada lagi gitu. Wal afu yanba'u anil mahwi. Akan tapi yang namanya al-afu tadi itu muncul dari apa? Dari penghapusan tadi. Ya, kalau tadi ditutupi yang gufran, kemudian al-afu atau al-afu di sini ya, maka itu muncul dari al-mahwi, yaitu apa? Dihapus, dihilangkan gitu. Wal mahwu ablagu minasyitri, ya, atau satar ya, sitri, minasitri. Dan yang namanya menghapus itu jauh lebih ya daripada sekedar ditutupi. Ya, itu perbedaannya. Ya, perbedaannya apa tadi? Kalau al-afu itu muncul dari apa? Dari al-mahwi. Tetapi kalau yang namanya ghufran, ya, ampunan itu muncul ya atau tumbuh dari apa? Dari as-sitri. Tapi jauh lebih mana? Jauh lebih mengena mana? Yaitu apa? Al-afu atau al-afu tadi ya, daripada ghufran. Wa hadha halul iqtiran. Maka perbedaan ini, wahai kaum muslimin, itu apa? Kalau dia muncul berbarengan, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 60, la'afuun ghafur. Maka afuun itu maknanya apa? Yang menghapus kesalahan. Tetapi kalau ghafur, maka yang menutupi kesalahan. Gitu. Kalau muncul berduaan maknanya berbeda. Ya, tetapi kalau muncul sendiri, maka seperti ini, ghafurur rahim, maka ghafur ini sudah mencakup menghapus dan mencakup satar atau siter ya, menutupi. Ini Masya Allah detail sekali beliau ya menjelaskan tentang hal ini. Wa hadha halul iqtiran, amma halu infiradihima. Akan tetapi kalau keadaannya dia itu muncul sendiri-sendiri, fa inna kulla wahidin minhuma yatanawalu ma'nal akhar. Maka kalau dia muncul sendiri-sendiri, maka sudah mencakup makna yang lainnya. Kalau dikatakan ya seperti ghafurur rahima, maka ghafur sini mencakup menutupi dan mencakup menghapus, menghilangkan kesalahan-kesalahannya, makna daripada al-afu. Sekarang makna yang ketiga, karena ghafar itu sama juga dengan ghafur gitu ya. Jadi di sini mu'alif sudah menjelaskan tentang tiga ya, al-afuwu, al-ghafuru, dan al-ghafaru. Ya, makna ketiga-tiganya sudah dibahas. Ya, tinggal yang terakhir yaitu apa? At-tawwab. Wat-tawwabu huwa alladhi yatubu ala man yasha'u min ibadihi bit-tawfiqi lit-taubati. Yang dikatakan at-tawwab, yang maha menerima taubat. Ya, apa itu? Siapakah dia? Dia adalah Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja untuk bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah Rabbul Alamin mengabulkan, menerima taubatnya. Jadi at-tawwab itu adalah Allah yang memberikan petunjuk, taufik kepada hambanya yang berbuat maksiat, yang menerjang daripada larangan Allah, meninggalkan ketaatan perintah Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah membimbing, memberikan taufik, ya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Rabbul Alamin mengabulkan, menerima taubatnya. Itu makna daripada
At-Tawwab. Kama qala subhanahu thumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah Rabbul Alamin memberikan taufik kepada mereka agar mereka itu apa? Bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha memberikan taufik kepada hambanya untuk bertaubat dan juga mengabulkan taubatnya. Ar-Rahim, lagi Maha penyayang, Wabil qabuli laha, dan juga mengabulkan, menerima daripada taubatnya orang-orang yang bertaubat. Kama qala subhanahu wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadih, dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah menghapus daripada keburukan, kejelekan hamba tersebut. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah itu mengetahui semua yang kalian lakukan. Wal afu wal maghfiratu min lawazimi dzatihi la yakunu illa kadzarik. Dan nama yang terkandung padanya sifat al-afu wal maghfiratu, yaitu Allah memberikan maaf, menghapus kesalahan tadi, wal maghfirah, dan mengampuni, ampunan itu min lawazim, dari keharusan, konsekuensi daripada zat Allah Rabbul Alamin. La yakunu illa kadzarik. Jadi Allah Rabbul Alamin itu senantiasa memiliki dua sifat ini, yaitu al-afu wal maghfiratu. Konsekuensi daripada nama tadi, yaitu ada sifat bagi Allah al-afu wal maghfirah, dan ini senantiasa ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wala tazalu atharu dzalika, maka senantiasa ada pengaruh daripada al-afu dan juga al-ghafur. Wa muta'alliqatuhu tashmalul khaliqah ana al-laili wan nahari, dan terkait atau terikat al-afu dan maghfirah tadi, keterkaitannya tasmalul khaliqah, mencakup semua makhluknya. Jadi semua makhluk, tidak pandang bulu semuanya Allah beri maaf, Allah ampuni, dengan syarat apa tadi? Dengan syarat serius sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Kemudian juga ana al-lail, mencakup juga waktu malam, wan nahar, dan juga waktu siang. Maksudnya gimana? Kalau ada orang berbuat dosa pada siang hari, kemudian Allah Rabbul Alamin menantinya pada malam, sampai malam hari, agar diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat pada waktu malam, melakukan kemaksiatan di siang hari, kemudian dia bertaubat di waktu malam Kemudian juga sebaliknya, ada orang yang bermaksiat di waktu malam, kemudian Allah nanti sampai akhir siang, sehingga sangat mungkin orang tersebut itu diberi taufik oleh Allah Rabbul Alamin, kemudian bertaubat dari kemaksiatan di waktu malam, pada waktu siang tadi dia bertobat. Jadi mencakup keseluruhan, malam dan siang, dan mencakup semua makhluk, semua makhluk, mau kafir maupun fasik, orang kafir kemudian dia bertobat kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian masuk Islam. Fa'afuhu wa maghfiratuh, maka Allah memberikan maaf dan juga ampunannya. Wasiat al-mahluqati, jadi ampunan dan pemberian maaf Allah Rabbul Alamin atau menghapus daripada kesalahannya tadi, itu mencakup pada semua makhluknya. Waddunuba, dan juga mencakup pada semua dosa, mau dosa kecil, mau dosa besar, sampai dosa syirik. Kalau dia mau bertaubat, taubatan nasuha, sebelum dia berjumpa dengan Allah, sebelum dia menutup mata, maka diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, mau yang kecil maupun yang besar. Wal jaraim, dan juga kriminal yang lain, kejahatan yang lainnya. Jadi mencakup ampunan Allah Rabbul Alamin, itu mencakup semua makhluk, makhluk mana saja Kemudian juga mencakup semua dosa dan juga kriminal. Fa huwa subhanahu, maka dia Allah yang Maha Suci.
lam yazal wa la yazal bil afwi wat tajawuzi ma'rufan. Maka Allah itu senantiasa apa? Disifati dengan senantiasa menghapus kesalahan-kesalahan hambanya dan juga tidak menyiksa. Dan ini merupakan perbuatan baik ya bagi Allah Rabbul Alamin. Dan Allah itu tidak ya disifati atau tidak dinisbahkan kepadanya yaitu perbuatan-perbuatan yang buruk, tidak. Ya. Wa bisafhi, dan dengan maaf Allah Rabbul Alamin, ya, pemberian maaf dari Allah atau menutup ataupun menghapus kesalahan tadi ya. Wal ghufran, dan ampunan. Mausufan, Allah itu disifati dengan dua sifat ini, apa? As-safhi atau al-afu wal ghufran. Qala ta'ala innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu maha apa? Afuwan, menghapus daripada kesalahan, ya. Ghafura, kalau ghafura tadi apa? Menutupi daripada kesalahan. Ya, karena kalau muncul berduaan maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qala ta'ala wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Begitu pula dalam ayat ini, ya. Dan Allah itu Maha memberi maaf. Maksudnya di sini afuwan tadi apa? Yaitu menghapus ya daripada semua kesalahan, dan juga ghafura tadi menutupi kesalahan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan tentang 3 nama atau 4 nama, yaitu Al-Afuwu, kemudian Al-Ghafuru, kemudian Al-Ghafaru, dan At-Tawwabu. Ingat tadi ya, ada sedikit yang perlu kita perhatikan tentang makna Al-Afu dan juga Al-Ghafur dan Al-Ghafar tadi ya. Kalau Al-Afu muncul sendirian atau Al-Ghafur muncul sendirian, maka masing-masing sudah mencakup makna yang lain. Ya, Al-Afu berarti mencakup juga makna Al-Ghafur atau Al-Ghafar gitu. Tapi kalau dia muncul berbarengan ya, muqtarinan, maka di sini masing-masing memiliki makna yang berbeda ya. Kita lanjutkan, wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa taksirul waqi'. Ya, akan tetapi realita betapa banyak orang yang meremehkan. Minal khalqi, ya, dari makhluk tentu saja. Yaqtadil uqubati al mutanawwi'ah atau yaqtadi al uqubati al mutanawwi'ata. Jadi hamba yang meremehkan daripada perintah Allah sehingga meninggalkannya, hamba yang dia itu meremehkan tentang larangan Allah sehingga dia menerjangnya, maka mengharuskan ada konsekuensi dari orang yang taksir ya dari perintah maupun larangan, maka kemudian ada uqubat, ada hukuman-hukuman yang beraneka macam ya. Walakin akan tetapi afwahi, ya, Allah itu menghapus kesalahannya yang diperbuat tadi ya, wa maghfiratuh, dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah menutupi daripada sayyiat. Tadfa'u hadhil mujibat, maka menolak daripada konsekuensi ini atau hukuman-hukuman tadi ya. Kenapa? Karena Allah itu menghapus kesalahannya dan juga menutupi kesalahannya, sehingga dengan al-afu dan juga al-maghfirah tadi, sehingga tertolaklah daripada hukuman-hukuman tadi ya. Tentu saja apa tadi syaratnya? Bertaubat. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Ya, andai Allah itu menghukum, menyiksa manusia, semua manusia. Loh, kok bisa semua manusia? Iya, di sini karena ada al-istighraqiyah kan gitu, an-nas itu ya. Bima kasabu, ya, sebab semua kesalahan yang mereka lakukan, mataroka ala dhahriha min dabatin, maka tidaklah tersisa, Allah tidak menyisakan apa? Satu ya binatang melata pun di muka bumi. Binatang melata lu
Ya, berarti manusianya nggak tersiksa. Kenapa? Karena manusia itu ya doluman jahula, ya mendolimi diri sendiri, suka berbuat kedoliman baik pada dirinya maupun kepada orang lain, ya. Dan juga Rasulullah menyatakan bahwasanya kullu bani adama khata'un, loh. Maka nggak tersisa. Kenapa? Karena semua disiksa oleh Allah Rabbul Alamin. Walakin yuakhiruhum, akan tetapi Allah Rabbul Alamin mengakhirkan, memberikan tempo ila ajali musamma, sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, sangat mungkin karena diakhirkan ini manusia itu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengakui kesalahannya, diberi taufik oleh Allah Rabbul Alamin, sehingga dengan taufik tersebut kemudian bertaubat daripada kesalahan-kesalahannya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal mereka, fa innallaha kana bi ibadihi basira, maka sungguhnya Allah Rabbul Alamin terhadap para hambanya itu basira, maha melihat, ya. Maka lihatlah dengan Allah memberikan maaf, Allah memberikan jeda waktu, ya, penantian agar mereka itu mau sadar dan kembali kepada Allah, bertaubat dari dosa-dosanya. Wa hadza min kamali afihi, dan ini merupakan kesempurnaan daripada maaf Allah Rabbul Alamin. Dan afu tadi yaitu Allah menghapus daripada kesalahan-kesalahannya, dan ini merupakan rahmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Falaula kamala afihi, andai bukan karena sempurnanya, yaitu Allah menghapus daripada kesalahan-kesalahannya, wa hilmih, dan juga bukan karena kelembutan Allah, ma taraka ala dhahril ardi min da'batin, maka Allah tidak menyisakan, ya, di muka bumi ini satu binatang melata pun, ya. Wa misluha qauluhu ta'ala, dan yang mirip dengan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walau yu'akhidullahu an-nas, andai saja Allah menyiksa semua manusia bidulmihim, ya, dengan kedoliman mereka, ya. Kata Allah Rabbul Alamin dalam surah Ibrahim, ya, bunyinya innal insana ladzalumun kafar, ya, maka sesungguhnya manusia itu ladzalim, ya, dia itu orang-orang yang, ya, menganiaya, berbuat dolim itu. Maka di ayat ini juga dijelaskan, andaikan Allah itu menyiksa semua manusia dengan sebab kedolimannya, mataraka 'alaiha min dabatin, maka tidak tersisa, Allah tidak menyisakan di atas muka bumi ini min dabah, dari satu binatang melata pun. Walakin, akan tetapi, yuakhiruhum ila ajalin musamma, Allah itu memberikan tenggang waktu, gitu ya, mengakhirkan sampai masa yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak bisa mengakhirkan, ya, walau sesaat, wala yastaqdimun, dan mereka tidak bisa mengajukannya, ya, karena semuanya sudah dalam ketetapan Allah Rabbul Alamin. Wa min hadzal bab, dan di antara, ya, yang masuk ke dalam bab ini, ma warada fis sahihain, ya, yang datang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari hadis dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laisa ahadun au laisa syai'un, yaitu perawinya di sini syak, dia ragu, ya, apakah Rasulullah mengucapkan laisa ahadun atau mengucapkan laisa syai'. Laisa ahadun au laisa syai'un asbara ala adza sami'ahu minallah, tidak ada satupun manusia, ya, yang jauh lebih sabar ketika dia itu mendengarkan gangguan minallah, daripada Allah Rabbul Alamin. Berarti Allah itu jauh lebih sabar dan jauh lebih kuat daripada semua makhluknya, ya. Allah Rabbul Alamin itu mendapatkan gangguan daripada makhluknya itu innahum la yadda'una lah, sesungguhnya mereka,
ya para hamba Allah Rabbul Alamin, mereka mengklaim, menyangka, mendakwa lahu walada, bahwasanya Allah itu memiliki anak, ya, mengambil anak, ya. Wa innahu la yu'afihim, dan Allah Rabbul Alamin walaupun diganggu kayak gitu, ya, tapi Allah memaafkan mereka. Allah menghapus kesalahannya bagi siapa? Mereka yang bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Wa yarzuquhum, bahkan Allah juga senantiasa masih memberikan rezeki kepada mereka. Lihatlah wahai kaum muslimin, mereka orang-orang yang menuduh Allah itu memiliki anak. Bukankah Allah ya senantiasa memberikan rezeki kepada mereka? Bahkan dunia ini dalam genggaman mereka, ya, harta benda mereka melimpah, kesuksesan di dalam dunia, Masya Allah, gitu ya. Ini padahal mereka menyakiti Allah Rabbul Alamin. Mereka mendakwa bahwasanya Isa putra Allah, Uzair itu anak Allah, ya. Tetapi Allah Rabbul Alamin memaafkannya, kemudian juga apa? Memberikan rezeki, masih memberikan rezeki. Tentu saja yang memaafkan ini ya ada syaratnya, yaitu bagi mereka yang mau bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi kalau mereka dalam kekufuran, ya, apakah dimaafkan, dihapus kesalahannya oleh Allah? La. Ya, ini adalah hakut taib, yaitu haknya bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Wa afuhu ta'ala naw'an. Ya, sedangkan sekarang berpindah kepada permasalahan al-afu, ya. Di sini Allah menghapuskan kejelekan tadi itu ada dua macam, ya. An-naw'ul awal, atau mudahnya kalau kita mengartikan ya maaf dari Allah itu ada dua macam. An-naw'ul awal afuhul amu an jami'il mujrimin minal kuffari wa ghairihim, di mana Allah Rabbul Alamin memaafkan secara umum dari semua orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, kriminal, minal kuffari wa ghairihim, baik dari orang-orang kafir maupun dari orang selainnya. Bidaf'il uqubati al-mun'akidati asbabuha, yang dimana Allah Rabbul Alamin menolak, ya, siksa-siksa mereka atau uqubat, akibat atau hukuman-hukuman bagi mereka yang telah terrealisasi sebab-sebabnya. Ya, apa tadi? Konsekuensi dari ayat yang kita baca tadi, bahwasanya Allah Rabbul Alamin yaitu menunda, ya, tidak menyegerakan siksa bagi mereka di dunia, tidak, tetapi menunda, gitu ya, sampai nanti pada yaumil kiamah, kecuali dalam beberapa permasalahan yang di sana ada dalil yang menjelaskan tentang siksa mereka yang melakukan dosa ini, gitu, ataupun itu disegerakan oleh Allah di dunia dan juga nanti di akhirat tetap disiksa, kan gitu. Wal muqtadiyatu liqat'in ni'ami anhum, dan ada konsekuensi bahwasanya kenikmatan itu diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Fahum yu'dhunahu bisabbi wasyirki, mereka itu apa? Mengganggu Allah Rabbul Alamin, menyakiti Allah Rabbul Alamin dengan mencela Allah dan juga menyekutukan Allah, wa ghairiha, dan juga dengan sebab-sebab yang lainnya, min asnafil mukhalafati, ya, dari berbagai menyelisihi daripada perintah dan juga menerjang daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yu'afihim, dan Allah itu memberikan maaf kepada mereka. Wa yarzuquhum, dan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Ya, wa yadurru, wa yudirru, adarra yudirru, ya, wa yudirru alaihim an-ni'am, bahkan Allah memberikan banyak kepada mereka nikmat-nikmatnya, adh-dhahirah wal batinah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, ini wahai kaum muslimin, ya, bukankah orang-orang, ya, kafir, orang-orang ahlul kitab, ya, Yahudi wa Nasara dan juga yang lainnya, itu dia permasalahan dunia itu betul-betul diluaskan oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi ini merupakan kenikmatan bagi mereka, kan gitu. Walaupun dibalik daripada setiap tambahnya kenikmatan pada mereka di dunia ini merupakan tambahan azab nanti di yaumil kiamah. Wa yabsutu lahumud dunya, dan Allah meluaskan bagi mereka dunia. Ya, dunia seolah-olah diserahkan, ya, kepada mereka. Lihatlah Qarun di zamannya Fir'aun, di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Bukankah dunia itu diluaskan oleh Allah kepadanya?
tetapi bukan ya akhir kebaikan, tetapi justru ditenggelamkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam perut bumi bersama harta benda yang dimilikinya. Ya. Wa yu'tihim min na'imiha wa manafi'iha, dan Allah Rabbul Alamin memberikan kepada mereka yaitu kenikmatan-kenikmatan dunia, wa manafi'iha, dan juga manfaat-manfaat dunia ini. Ya, wa yumhiluhum, dan Allah juga memberikan kemudahan kepada mereka, wala yuhmiluhum, dan Allah tidak mengurangi ya atau tidak meninggalkan mereka, bi'afihi, tentu semuanya itu dengan maaf dari Allah Rabbul Alamin, dan juga wahilmihi, dan kelembutan Allah Rabbul Alamin subhanah. Ya, ini adalah yang pertama, wahai kaum muslimin, daripada macam al-afu atau konsekuensi daripada makna nama Allah al-afuwu. Ya, yang pertama adalah afuhu al-am. Ya, jadi hanya sekedar di dunia kan gitu. Ya, tidak sampai nanti di yaumil qiyamah. Padahal hidup yang kekal itu di akhirat nantinya, bukan di dunia ini. Ya, kehidupan dunia ini hanya sementara. Ya, seperti kita itu seorang musafir. Ya, seindah bagaimana kita itu di tempat-tempat berhenti itu, rest area atau apa itu ya. Maka secanggih, seindah, senyaman apapun juga, apakah kita mau di sana selamanya? La, ya tidak. Paling banter hanya bagaimana kita itu agar kembali lagi fit kan gitu, atau ngantuknya sudah hilang kan gitu. Baru setelah itu kita jalan lagi kan gitu, atau balik ke kampung halaman kita. Itulah kehidupan dunia. Dan afuhu al-amu itu mencakup daripada orang-orang kafir dan juga orang-orang yang beriman. Orang beriman ada yang sukses juga, ya. Ada yang mereka konglomerat kan gitu ya. Tidak selamanya mereka miskin, atau tidak semuanya mereka itu miskin kan gitu. Tetapi ada nau'usani, ya. Apa itu? Afuhul khas, yaitu Allah itu menghapus kesalahan, Allah itu memaafkan daripada kesalahan-kesalahan hambanya secara khusus. Kalau tadi umum, kafir juga kena, ya, mukmin juga kena. Sekarang enggak khusus. Wa maghfiratuhu al-khasah, dan juga ampunan Allah Rabbul Alamin yang khusus litaibin, bagi orang-orang yang bertaubat, ya, wal mustaghfirin, dan bagi orang-orang yang meminta ampun, wadain, dan juga orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wal abidin, dan juga orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, wal musabina bil masaibil muhtasibin, dan juga orang-orang yang ditimpa musibah, ya, kemudian mereka mengharap pahala dari musibah tersebut, meminta pahala dari Allah Rabbul Alamin, bersabar, ya, ketika musibah kemudian mengucapkan istirja, ya. Kaum muslimin, ya, musibah ini bukan maksudnya adalah kematian saja, lah, ya, tapi juga termasuk mungkin kesandung, mungkin ada orang sakit, mungkin ada orang kehilangan, musibah, ya, maka ucapkanlah istirja, bukan hanya sekadar kematian, ya. Fakullu man taba ilaihi, maka semua orang yang bertobat kepadanya, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, bukan taubat sambal, ya. Sekarang ngoweh-ngoweh bahasa Jawanya, ya, kepedesan gitu ya, sudah kapok gitu ya, besok pagi minta sambelkan lagi, ya, masya Allah. Bukan itu, tapi taubatan nasuha, ya, taubat yang iqla'u 'alal ma'asi, ya, putus daripada kemaksiatan. Masya Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya, wahai kaum muslimin, yaitu taubatan nasuha, ya, karena ini berat, ya. Bukankah banyak orang itu yang malam bertaubat, pagi berbuat maksiat lagi, siang bertaubat, sore berbuat maksiat lagi, malam bertaubat, pagi bermaksiat lagi, terus gitu ya. Wahiyal khalisatu liwajhillahi al-amati, liwajhillahi al-amah asyamilah allati la yashabuha taraddudun wala israrun. Jadi taubatan nasuha itu dikatakan di sini adalah taubat yang murni, hanya mencari wajah Allah, ya, yang hal itu mencakup
daripada tidak apa? Tidak ditemani. Taubat itu tidak ditemani dengan taradud. Taradud itu bolak-balik gitu ya. Sekarang taubat, besok dosa lagi. Yang besoknya taubat, besoknya lagi berbuat dosa lagi. Tidak seperti itu. Wala israr, dan tidak terus-menerus. Ya, tapi berhenti sampai di situ. Dan wallahi ini adalah perkara yang berat, kecuali yang mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allaha yaghfiru lahu min ayyi dhanbin kana, maka Allah Rabbul Alamin akan mengampuni baginya orang yang bertaubat nasuha, apapun dosanya. Ya, kalau dia taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuninya. Ya, min kufrin wa fusukin wa isyan. Ya, baik daripada dosa kekufuran, dosa kafir, atau dosa fasik, ya, orang yang berbuat jahat, au isyan, atau daripada kedurhakaan, kemaksiatan yang lainnya. Wa kulluha dahilatun fi qoulihi ta'ala, dan semuanya itu masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai para hamba-hambaku yang melampaui batas ala anfusihim, terhadap diri-diri mereka sendiri, yang berbuat zalim, ya, terhadap diri-diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Rabbul Alamin. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin akan mengampuni semua dosa, ya, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini. Allah Rabbul Alamin menjelaskan Al-Ghafur. Allah itu Maha Pemberi ampunan. Tadi kita katakan Al-Ghafur kalau muncul sendiri berarti yashmal ma'nal akhar, yaitu mencakup makna al-afu. Kalau Ghafur tadi menutup ya, tapi kalau al-afu itu adalah menghapus daripada kesalahan-kesalahannya. Dan kita perhatikan juga pada ayat ini, setelah orang itu berbuat maksiat, ya, berbuat dosa, maka kedepankanlah bukan al-khauf, tapi apa? Ar-raja. Ya, ar-raja, harapan bahwasanya Allah itu akan mengampuninya. Tapi kalau orang itu mau melakukan dosa, maka kedepankanlah khauf, bukan ar-raja. Ya, khauf, sehingga dia berhenti daripada dosa, bukan malah melakukannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita fokus gitu ya, mengikuti daripada alur apa yang dijabarkan oleh muallif hafidhahu tabaraka wa taala, senang gitu ya, nggak terasa sudah waktunya sudah 45 menit lebih ya gitu, tapi senang gitu rasanya ya. Kenapa? Dengan ini bertambah keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin, ya, ketauhidan tentang asma dan sifat Allah Rabbul Alamin, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang semuanya itu penuh dengan hikmah, ya, terkandung padanya sifat-sifat yang ulia, dan kita diperintahkan untuk menjalankan konsekuensi daripada nama ini, ya, nama Allah apa tadi? Ada berapa? 4. Yang pertama adalah Al-Afu, kemudian Al-Ghafur, kemudian Al-Ghaffar, dan yang terakhir adalah At-Tawwab. Beliau di sini menunjukkan dalilnya, menjelaskan maknanya masing-masing, kemudian setelah itu memperinci hal-hal yang terkait dengan nama-nama tersebut. Ya, sampai di sini insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah tabaraka wa ta'ala, kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini, apa yang kita kaji pada malam hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, apabila Anda memiliki pertanyaan dapat Anda sampaikan kepada kami melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Baik Ustaz, kita baca pertanyaan pertama Ustaz. Ustadz, bolehkah memohonkan ampun dan maaf kepada orang tua yang telah meninggal yang semasa hidupnya sering atau hampir-hampir tidak sholat? Sering meninggalkan sholat atau hampir-hampir tidak sholat. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik, benarnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya di antara birrul walidain, dari anak-anak dari orang tuanya, tentu saja ya, anak-anak dari orang tuanya itu setelah kematian beliau,
Ya, kedua orang tua itu tidak berhenti memintakan ampun kepadanya. Ya. Nah, bolehkah seorang anak itu memintakan ampun kepada kedua orang tuanya sedangkan akhir-akhir daripada kehidupannya itu jarang sholat? Gitu ya. Maka ketahuilah kita itu husnudzon kepada orang tua kita, ya, selama orang tua kita itu tidak menghalalkan atau dia tidak mengingkari daripada kewajiban sholat ini, tidak menghalalkan orang itu boleh tidak sholat gitu ya, maka selama itu dia masih dalam bingkai seorang yang muslim, tapi dia melakukan dosa, kan itu dosa besar kan itu. Nah, tentu saja boleh kan gitu ya. Yang tidak boleh itu adalah memintakan ampun kepada orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, ya. Dan orang tua, ya, yang dia tidak menghalalkan tentang bolehnya meninggalkan sholat, ya, kemudian juga tidak mengingkari akan kewajiban-kewajiban sholat maktubah, maka orang tua kita, ya, masih dalam bingkai seorang yang muslim. Dan anak, ya, wajib memintakan ampun. Anak katakan wajib memintakan ampun kepada kedua orang tua ini. Semoga, ya, permohonan ampun kita untuk kedua orang tua kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ya, di bawah dosa syirik itu tahta masyiatillah. Ya, yaghfiru liman yasha, ya, wa yu'adzibu man yasha. Karena Allah Rabbul Alamin berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, duna dzalik, yaitu di bawah dosa syirik. Termasuk juga orang-orang yang meninggalkan salat. Wallahu taala a'lamu. Mohon atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu bermudah-mudahan untuk berbuat dosa dengan dalih Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat? Silakan Ustaz. Nah, barakallahu fiik, penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibahas oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah wa taala dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa pada pembukaan, ya. Kitab-kitab pembukaannya, ya. Seingat saya itu judulnya Al-Wahmu fid Du'a gitu ya. Al-Wahmu fid Du'a. Jadi ada orang itu yang tertipu, terperdaya, ya, oleh syaitan yang memberikan keindahan di dalam dalil-dalil baik daripada Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seseorang itu terkadang terlena, ya, tertipu dengan janji-janji di dalam al-hadis maupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contoh ya, barang siapa yang dia itu melakukan kesalahan, kemudian dia itu meminta ampun, ya, istighfar ataupun tasbih, ya, 100 kali, ya, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi gitu ya, 100 kali, maka diampuni dosa-dosanya. Kemudian dia itu bermudah-mudahan kan gitu. Ya sudah, saya melakukan dosa, ya, mulai dari pagi sampai jam 9 malam misalkan, atau jam 12 malam. Setelah itu sebelum saya tidur, kemudian saya bertasbih 100 kali, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali, sudah. Ya, suci lagi. Walaupun besoknya berbuat gitu lagi, suci lagi. Ini namanya orang yang tertipu dengan janji, ya, dengan wa'ad, ya. Tidakkah mereka sadar bahwa di samping wa'ad itu ada apa? Ada apa? Yaitu ancaman, gitu. Wa'id, ya, ada wa'ad, ada wa'id, itu beda tipis, ya, ya saja itu berbeda, yaitu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yang terus-menerus dalam dosanya, apa? Ya, sanksinya kan gitu. Maka wallahi jangan sampai terlena. Begitu pula ada orang yang dia itu memiliki kesalahpahaman gitu ya, tertipu dengan apa? Bukankah di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW menjelaskan, ya, siyamu yaumi Arafah, kan itu, puasa pada hari Arafah. Maka Rasulullah berharap agar Allah Rabbul Alamin itu mengampuni dosa sanah madiyah wa sanah itu mukbilah, ya. Agar Allah itu mengampuni 2 tahun dosa. Nah, kemudian orang itu terbedaya, setahun full saya itu berbuat dosa, maka masih ada untung, masih ada lebihnya. Ya, tahun berikutnya saya sudah mendapatkan tabungan setahun, ya, daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang tertipu, ya.
Bukankah ya, jangankan puasa sunnah Arafah, ya ada di sana salat 5 waktu, ya terhadap salat 5 waktu antaranya itu menghapus dosa-dosa, kan gitu. Ini yang wajib dengan yang wajib loh, yang melakukan wajib yang wajib. Ini ada syaratnya. Dosa apa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu hanya dosa yang shaghair, dosa-dosa kecil. Ada syaratnya lagi. Ya, orang ini selama dia tidak melakukan dosa besar. Yo, ada syaratnya kan gitu. Jadi orang nggak boleh tertipu, terbadaya. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ma gharraka bi rabbikal karim, kan gitu. Wahai manusia, kenapa kamu tertipu, terbadaya dengan Tuhanmu yang maha mulia? Nah, karim ini mereka ada sebagian yang menyangka bahwasanya Allah itu maha mulia. Gak mungkin Allah Rabbul Alamin kemudian menyiksa dosanya yang melakukan kemaksiatan. Itu gak mungkin. Karena Allah karim, mulia. Padahal makna karim di dalam lughah al-Arabiyah di antaranya itu mencakup syedid. Ya, bukan karim itu maha mulia. Kemudian gak ada makna-makna yang lainnya. Makna karim di situ juga bermakna apa? Syedid. Bagaimana mereka tertipu dengan Allah Rabbul Alamin yang maha dahsyat siksanya? Bagaimana mereka tertipu? Ya, kemudian enak-enakan tadi melakukan dosa dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir. Ustaz, dosa syirik yang seperti apa yang tidak diampuni oleh Allah? Apakah syirik besar atau kecil? Dan bagaimana jika kita terjatuh pada perbuatan syirik tanpa sadar, seperti salah dalam kalimat? Apakah itu diampuni Ustaz? Silakan. Nah, barakallahu fiik. Kaum muslimin atau penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ya, memang para ulama itu membagi tentang syirik itu ada 2, yaitu akbar dan asghar gitu ya. Tapi perlu kita ingat bahwasanya walaupun syirik itu kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus maka akan menggunung ya, menjadi seimbang dengan dosa, yaitu syirik akbar. Nah, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Rabbul Alamin, maksudnya syirik tersebut, kita perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, asal itu namanya syirik, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ya, maka kita berhati-hati. Ya, bisa jadi dosa itu tidak diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, maksudnya daripada tidak diampuni itu bagaimana? Ya, apakah mereka orang-orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya syirik itu, ya kemudian dia itu tidak diampuni oleh Allah walaupun mereka bertaubat? Bukan maksudnya bukan gitu. Tapi orang yang bertaubat daripada dosa-dosa syiriknya, kemudian dia taubatan nasuha, tidak melakukan syirik kembali, maka sangat-sangat mungkin Allah itu memberikan taubat, karena Allah tadi apa? At-Tawwab, ya, memberikan hidayah, ya, taufik kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian caranya gimana? Kita itu bertaubat daripada syirik yang tidak kita sengaja gitu ya. Ya, bertaubat ketika kita mengetahui ataupun kita renungkan amalan-amalan kita yang telah lalu, kemudian ternyata ada ucapan yang itu merupakan masuk dalam bingkai kesyirikan, ya. Walaupun syirik kecil kan gitu. Contohnya apa? Ya, kalau enggak sebab, ya, kalau enggak ada kamu, wah, saya sudah is dead misalkan gitu ya. Maka ini termasuk daripada syirkun asghar kan gitu. Laulallah wa anta gitu ya. Ada wawu ataf di sini ya. Maka kemudian bagaimana kita bertobat? Ya, kita bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, aku telah melakukan dosa syirik demikian dan demikian dari ucapanku tadi, ya. Maka ampunilah kesalahanku dan tidak melakukan kembali, ya, tidak melakukan perbuatan tersebut lagi gitu. Ya, bagaimana kalau terjatuh lagi? Ya, minta ampun kepada Allah Rabbul Alamin, karena tadi dikatakan tidak sengaja kan gitu. Tapi yang namanya tidak sengaja itu syirik loh ya. Gimana tidak sengaja gitu ya. Makanya kita harus berhati-hati. Ya, mungkin karena kebodohan kita, maksud saya itu al-khata gitu ya. Karena kebodohan gitu, kelancangan kita dalam mengucap. Maka kita harus berhati-hati dalam berbicara, jangan sampai perbicaraan kita itu jatuh ke dalam kesyirikan, ya. Maka sungguh ya, di daerah kita, di negeri kita ini banyak ucapan-ucapan itu yang terkandung di dalamnya kesyirikan, ya.
seperti ya banyak hal lah seperti itu ya. Masya Allah, nek ono sampeyan Mas, walah aku wis sembuh. Lah ini juga terkadang seperti itu ya. Nah, maka dosa syirik ini ya kita tidak tidak istilahnya kalau di dalam kita menghadapi dosa syirik ini kita tidak usah membagi ini syirik kecil atau syirik besar gitu ya, tidak ya. Tetapi kita harus berhati-hati tentang keumuman daripada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wallahu ta'ala a'lamu. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, demikianlah yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Anda dapat menyimak kajian kitab Fiqh Asmaul Husna secara rutin di setiap malam Jumat di waktu yang sama. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan pula kepada pemirsa Furqan TV dan pendengar sekalian yang telah menyimak kajian dari awal hingga akhir dengan seksama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhirnya kami dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menikmati tayangan berikutnya dari Al-Furqan TV. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.